Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jero Custen yang selalu akan mengangkat topik tentang sepak bola Indonesia. Ya, ini podcast memang khusus membahas bagaimana sepak bola Indonesia, timnas Indonesia yang tampaknya sih ribet ya kalau kita mau bahas terus. Nah, kita akan berpindah aja deh para pemain-pemain kita yang ada bermain di klub luar negeri ya. Ada Dean James, kemudian juga bintang Sassuolo Jay Itzes, dan juga ada kabar dari MU. Ini saya juga penggemar Manchester United dari 98 hingga sekarang. MU saat bertandang di kandang dari Tottenham Hotspur harus imbang dan pertandingan cukup dramatis hingga akhir menit babak kedua. Namun sebelumnya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers, dan Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten yang akan selalu kita tayangkan buat Anda. Berikutnya juga jangan lupa untuk berikan kritikan, saran ya untuk PSSI dan juga ketuanya Erick Thohir. Baik rekan-rekan semuanya, kalau kita mau ngebahas tentang timnas senior itu agak ribet ya. Banyak hal-hal yang terjadi dan sampai saat ini juga belum ada pelatih kepala, dan pada bulan ini juga nggak ada FIFA Match Day, padahal ini adalah bulan dimana kita bisa melakukan FIFA Match Day, tapi diganti U22 di bawah Indra Safri dalam pemanasan untuk SEA Games. Nah, ini juga menarik ya bagaimana sebuah dinamika dalam sepak bola nasional ya. Namun saya agak nggak terlalu ngeh ya, karena memang delay banget apa yang dilakukan PSSI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang menjadi rumor yang menarik buat para netizen untuk berkomentar. Nah, kita akan bahas soal yang lain aja. Bagaimana seorang Dean James, waduh ini keren ya, dalam pertandingan yang cukup bagus di kandang sendiri melawan Feyenoord. Anak-anak asuhan Van Persie harus menangis karena kalah 2-1. Nah, ini di sini ada gol yang memenangkan dari Go Ahead Eagles ya, dalam suasana klasemen Eredivisie gitu ya. Go Ahead Eagles mampu membenamkan Feyenoord di kandangnya sendiri 2-1 ya. Dan si Dean James ini melakukan solo run yang cukup bagus, dan bisa mendapatkan sebuah gol yang cukup cantik lewat solo run yang dilakukan oleh pemain yang bertubuh mungil ya, seperti Kelvin Verdong. Namun apakah nanti ini juga akan menjamin Dean James ini akan bisa starter ataupun nanti bergantian dengan Kelvin Verdong ya, dengan penampilannya dari awal musim ini sudah berubah ya. Bagaimana kita bisa melihat perubahan dari seorang Dean James, dan kemungkinan kalau dia bisa bertahan pada posisi saat ini ya, kemungkinan next musim itu dia akan menarik simpati para klub-klub di luar Eredivisie, baik itu Liga Inggris dan juga Liga Italia serta Bundesliga, bahkan Liga Prancis, Ligue 1. Itu tadi seorang Dean James yang punya skill cukup luar biasa, larinya kenceng, bisa dribble, tapi dia selalu efektif dalam melakukan dribble ya, untuk hal-hal yang dia teknis banget lah pemain ini yang ada di Eredivisie. Berikutnya juga dari Liga Italia, bagaimana seorang Jay Itzes menjadi palang pintu bagi klub dari asal Italia Sassuolo, dijamu Atalanta. Ini padahal klub yang bagus. Atalanta itu klub yang luar biasa loh ya. Mereka mampu ya membenamkan Atalanta 0-3. Gila nih. Jadi gol-golnya itu dicetak
1-0 pada babak pertama lewat eksekusi penalti dari pemain Sassuolo. Kemudian berikutnya juga menambah 2 gol lagi ya, pemain Gaek. Kemudian berikutnya ditutup Pinamonti ya dengan 1 gol, sehingga Sassuolo 3 gol dalam pertandingan melawan Atalanta. Nah, ini kalau kita membahas bagaimana J.H. aduh, memang back kita ini ya, kebanggaan timnas Indonesia, kapten, dia bermain cukup bagus ya. Bagaimana dia bisa mengatur jarak dengan back tengah yang ada di belakang Sassuolo dan juga wing back kanan kiri itu cukup bagus. Dan itu membuat Atalanta kesulitan sekali untuk ketika mereka merangsek ke sektor pertahanan dari Sassuolo. Ini memang luar biasa J.H. Dia bisa mengorganisasi sebuah pertahanan di klub Sassuolo ini dengan cukup bagus. Padahal kita udah tahu ya, Atalanta itu cukup bagus dalam Liga Italia. Nah, kalau kita udah membahas bagaimana J.H. di Sassuolo, kemudian juga siapa lagi nih tadi Dean James di Go Ahead Eagles, ini juga ada pemain kita yang ada di Bundesliga, Bayer Mönchengladbach. Ini juga dia mencetak gol lewat penalti, meskipun ya di awal babak pertama itu Bayer Mönchengladbach mampu sebenarnya untuk unggul terlebih dahulu ya, namun penalti yang dirasakan tuh gagal. Di gol yang kedua ada penalti lagi, yang mengambil adalah Kevin Dix. Akhirnya gol, dia mencetak sejarah di Bundesliga, pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Bundesliga musim ini. Nah, tadi udah kita janji ya bagaimana serunya pertandingan ya Tottenham Hotspur Liga Inggris. Malam minggu kemarin saya nonton sampai tercengang bagaimana gol yang dirasakan oleh Bumo lewat sebuah sontekan ataupun umpan lambung dari Ahmad ini mampu disundul dengan cemerlang oleh Bumo ya. Ryan Bumo ini saya rasa memang pemain bagus ya yang dimiliki Manchester United. Dan kemudian mereka di babak kedua mampu menyamakan keunggulan, bahkan unggul 2-1. Gol sebenarnya ini gol calon kemenangan ya. Richarlison ini mampu menendang dan gol 2-1. Namun di detik-detik akhir, karena tambahan menit itu ya, De Ligt back dari Belanda ini mampu menyundul umpan yang diberikan oleh pemain dari Manchester United, dan akhirnya Manchester United selamat dari kekalahan. Jadi itu pertandingan dari komentator yang menyampaikan dramatis, gila. Aduh. Oke rekan-rekan semuanya, kita udah ngebahas banyak ya tentang bagaimana kehebatan dari Dean James yang udah mencetak gol lewat solo run, cukup bagus nih ya. Dean James ini cukup bagus golnya, memenangkan pertandingan atas Van Persie di Feyenoord 2-1. Kemudian juga Sassuolo yang melibas Atalanta 0-3. Dan juga Bayer Mönchengladbach yang memenangkan pertandingan atas Köln dengan gol yang salah satunya dicetak oleh Kevin Dix lewat titik penalti. Dan juga bagaimana pertandingan cukup dramatis antara Tottenham Hotspur di kandang melawan MU 2-2. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk Anda semuanya, karena kalau kita membahas timnas Indonesia, aduh ribet ya. Nggak punya pelatih soalnya, dan November ini nggak ada pertandingan yang diselenggarakan FIFA Matchday. Itu aja yang bisa kita sampaikan ya. Kita akan ngebahas sesuatu yang tentang pemain-pemain kita yang ada di timnas dan mereka abroad dan punya prestasi yang luar biasa. Mungkin kita akan bahas Asnawi Mangkualam yang juga bagus kemarin melawan Bangkok United, dan siapa lagi yang nanti abroad ya, Kelvin Verdong, siapapun nanti akan kita bahas dalam sebuah podcast yang cukup energik, yang cukup bisa membuat Anda tertarik dalam beberapa menit bersama kita.
Itu aja ya rekan-rekan semuanya, dari Jakarta saya Jilu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.